Nanti kita buka tulisan dan jawab ya. Syarat-syarat wudu. Apa itu bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat penentu sahnya perbuatan dan perbuatannya sebelum perbuatan itu dilaksanakan. Kalau rukun penentu sahnya perbuatan dan perbuatan itu di dalam perbuatan. Kira-kira paham nggak? Jadi sebelumnya kalau syarat, kalau ketika perbuatan namanya rukun atau fardu. Syarat wudu ada 10 syarat wudu. Pertama al-Islam, beragama Islam. Artinya orang yang belum beragama Islam tidak sah wudunya. Dia mesti syahadat dulu. Dia mesti beragama Islam. Kalau dia berwudu belum beragama Islam, ya boleh-boleh aja seperti dia cuci tangan, cuci muka aja nggak dapat pahala. Karena ini wudu ini bagian daripada syariat. Maka dia harus beragama Islam. Yang kedua, at-tamyiz. Tamyiz ini lebih mudahnya begini dah. Anak kecil kita tanya, ini uang berapa ini? Warna ini 100.000. Ini berapa nih? 2.000. Dia bisa bedain antara dua uang tadi. Tamyiz namanya. Ini baik, ini tidak baik. Nah, itu namanya tamyiz. Bisa membedakan antara yang baik dengan gak baik. Yang ketiga, wan naqau adil haidi. Yang ketiga, bersih dari haid. Artinya boleh nggak wanita haid itu berwudu? Boleh, tetapi bukan untuk sholat, hanya untuk menjaga wudu. Boleh saja, ya. Tapi memang ya haid wudu itu kan umumnya untuk sholat, baca Al-Quran, tawaf dan seterusnya ya. Jadi bersih dari haid. Bersih dari haid, mandi, baru wudu. Begitu kan? Urutannya begitu. Mandi wajib, wudu. Wan nifas. Kemudian yang keberapa? 1, 2, 3, 4 ya. Nifas. Bersih dari nifas. Selesai dia melahirkan, nifas, darah keluar 40 hari, dia mandi wajib, baru dia berwudu. Kemudian yang ke 5, wa amma yamna'u husulul ma' ilal basarati, dan tidak ada yang mencegah sampainya air ke kulit. Nggak ada yang mencegah. Contoh, karena kita habis kecelakaan lalu pakai perban atau pakai sesuatu yang menutupi, atau juga orang yang tatoan. Nah, tatoan nih ya, itu kan tidak masuk ke kulit. Atau juga perempuan yang pakai kutek. Kutek itu kan beda dengan pacar. Apa bedanya? Kalau pacar itu daun yang dari Arab tuh, itu bisa menyerap kulit, kuku. Tapi kalau kutek itu biasanya dari mana? Dari cat. Dan itu tidak masuk ke pori-pori kuku, itu bedanya. Ya tuh. Jadi suci dari mencegah dari sampainya air. Jangan sampai ada yang mencegah sampainya air, baik itu perban, luka-luka, kecelakaan, atau tadi cat atau tato, itu jangan sampai ya. Bagaimana? Dia sudah berusaha untuk menghilangkan tatonya. Ya Allah itu Maha Pengampun. Ya, biarkan saja, udah menyatu kan ada yang sudah bisa. Apalagi nanti menyakitkan tubuhnya dengan macam-macam. Kan ada orang yang hijrah nih, yang dulunya seluruh tubuhnya tuh tato tuh, seluruh tubuhnya udah tato semua kan. Kalau dia mandi, kalau dia wudu kan nggak sah kan, harus emang nggak sah, sebenarnya nggak sah. Tapi bagaimana solusinya? Kalau masih bisa hilangkan. Kalau tidak bisa, ya udah biarkan, itu udah nyatu dalam dirinya kan. Udah susah kalau gitu. Ya kan? Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughairul ma'. Kemudian yang berikutnya, tidak ada anggota yang merubah air. Artinya air itu berubah menjadi air najis. Contohnya dia berwudu, kemudian wudunya itu dari air yang sudah digunakan. Airnya jatuh di ember yang selesai kita berwudu itu, misalnya begitu. Wal ilmu bi fardihati, dan mengetahui tentang rukun wudu. Nah, rukun wudu kita sudah pelajari, ada berapa? Ada 6. Pertama niat, yang kedua subuka,
Yang ketiga tangan sampai sikut. Yang keempat sebagian kepala. Yang kelima kaki sampai kedua mata kaki, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang keenam tertib. Itu rukun. Jadi mengatakan tentang rukun wudu. Kemudian yang berikutnya wal alla ya tidak fardan min furudihi, tidak boleh yakin fardu menjadi dari fardunya wudu, sunatan itu sunat. Kita tidak boleh dalam hati ini ada keyakinan ini sunnah bukan wajib, itu nggak boleh itu. Basuh muka kan wajib wudu, rukun wudu. Kita mengatakan dalam hati, bukan mengatakan dalam hati, ini mah sunnah, asal aja basuh muka, itu nggak boleh itu. Harus apa? Harus benar-benar kita yakin ini rukun wudu, tidak boleh kita rubah-rubah menjadi sunnah wudu. Kemudian wal ma'u tahur, airnya harus suci. Tidak boleh bercampur dengan kotoran, tidak boleh air yang najis atau air yang kejatuhan najis, binatang atau kejatuhan benda yang merubah air itu untuk berwudu. Ya, rubah warnanya, rubah rasanya dan baunya berubah. Kemudian dukhulil waktu, masuk waktu. Masuk waktu ini artinya wudu digunakan untuk sholat wajib ini ya, kalau sholat wajib. Boleh gak dia menjaga wudu? Ya boleh, itu bagus. Seperti Imam Abu Hanifah, sholat subuhnya itu wudunya sholat isya. Karena dia digunakan selama ba'da isya sampai subuh itu dengan wudu yang satu itu. Saking hebatnya beliau. Allah, kita mau boro-boro ya. Kamar mandi mulu berkali-kali ya. Yang terakhir wal muwalatu tidak imil hadas. Ya, syarat wudu itu adalah muwalah. Muwalah itu ada orang-orang yang diberikan oleh Allah ke istilahnya itu ujian dari Allah itu ada selalu kentut terus. Ada orang yang selalu kentut terus. Ya, selalu kentut terus begitu ya. Iya. Nah, ini kan ada orang nih. Ya ini kalau seperti ini ya ini termasuk juga yang menyebabkan dia dibolehkan dengan satu wudu. Ya. Misalnya nih, dia sholat wudu. Baru Allahu Akbar kentut, balik lagi. Wudu lagi, ya baru wudunya baru muka udah kentut lagi, wudu lagi sampai bermualah berturut-turut. Ya udah biarkan aja dengan wudu yang pertama tadi. Udah maafan, Allah maafkan kalau begitu mah. Itu lah. Makanya anyang-anyang itu sebenarnya ada dua penyebabnya. Pertama karena tipu daya setan. Karena setan tidak menginginkan kita sholat khusyuk, ibadah nikmat, ya lalu diberikan apa? Keraguan-raguan, anyang-anyangan. Mungkin ini tadi kentut atau enggak? Jadi pengen pipis enggak? Itu begitu tuh. Jadi bergejolak dalam hati. Itu karena tipu daya setan supaya kita tidak nikmat dalam ibadah. Makanya mintalah kepada Allah pertolongannya dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, sehingga kami hamba ini selalu anyang-anyangan. Yang kedua, penyakit. Makanya pentingnya kita harus konsultasi ke dokter. Dok, ini gimana nih kalau wudu kentut mulu nih? Ya, kalau wudu kentut gitu. Dan kentut udah jadi kebiasaan, udah nyatu dalam dirinya. Ini kan penyakit. Ya, itu harus diobati ya, itu ada nanti ya. Orang pengen kentut, dia kentut mulu. Ya Allah ya Rabbana. Ya itu diantara. Ini namanya syarat-syarat wudu ada 10 ya. Kemudian sekarang yang membatalkan wudu, faslun yang membatalkan nawaqidul wudu arba'atu asyiah. Yang membatalkan wudu ada 4. Al-awwal yang pertama khariju min ahli sabilain. Keluar dari salah satu dua jalan. Min kubulin dari kubul, au duburin atau dubur, rihun angin, au sabilaini atau dua jalan, min qabulin din kubulin dari kubul, au dun atau dubur, rihun angin, au ghairu atau selainnya, ilal mani kecuali air mani. Artinya keluar dari dua jalan.
Dua jalan itu maksudnya jalan depan, namanya kemaluan laki atau perempuan. Jalan belakang namanya anus, pantat itu ya, itu anus lah. Keluarnya bentuknya padat, cair atau gas. Rihun itu kan angin. Atau selain rihun, apa itu? Ya bentuknya cair, namanya pipis, kencing. Wadi, itu beda dengan mani. Maji juga sama. Jadi ada 4 air ya yang keluar dari kemaluan laki-laki. Pertama air mani, sperma. Yang kedua air madi. Yang ketiga air madi, wadi, madi, wadi, dan yang terakhir adalah pipis, kencing, air seni. Yang tiga ini wudu, batal wudu. Yang pertama mani itu wajib mandi. Ya, wajib mandi. Begitu ya. Nah, itu ya. Karena mani itu bukan najis. Dia air suci. Air mani itu air suci. Ya kalau najis, kita ini manusia najis dong. Ya. Sperma itu suci. Ya, ilal mani kecuali mani. Makanya tidak batal. Jadi lagi sholat, keluar sperma, nggak batal tuh. Wudu maaf, bukan sholat. Lagi wudu, wudunya nggak batal kalau sperma yang keluar. Tapi kalau bukan sperma, madi atau wadi itu batal. Bedainnya bagaimana? Bedainnya gampang. Kalau mani itu ada rasa kenikmatan keluarnya. Nah, kenikmatan. Kalau wadi madi itu enggak. Dia hanya pelumas saja. Ketika suami istri itu ada pelumas, itu air wadi atau madi itu. Ya, itu. Biasanya kayak tepung-tepung begitu gitu ya. Ya sebelum pipis juga kadang ada air gitu. Set gitu ya. Itu bukannya sperma. Kalau sperma itu ada kenikmatan, baunya itu beda. Nah, itu. Asani yang kedua, zaul akli, hilang akal. Apa itu? Binaumin, karena tidur. Atau selain tidur. Ya, tidur itu batalin wudu. Atau selain tidur, misalnya pingsan, stres, kemudian kesurupan, nah itu ya, depresi, nah itu udah batal wudu tuh. Illa kecuali nauma qaidin, tidur duduk, mumakkinin maq'adahu minal ard, yang tempatnya itu memakin, tempat duduknya itu tidak menyebabkan pantatnya itu ada yang keluar. Makanya duduknya tuh duduk yang sila lah, kayak begini nih, duduk sila ini tidak batal. Walaupun dia tidur, misalnya hari Jumat, khutbahnya nggak menarik gitu ya, lama lagi, akhirnya ngantuk, kita tidur begini, goyang-goyang, tapi pantatnya nggak goyang, nggak batal. Jalan setelah teman yang ngomong, udah selesai khutbah, udah qomat, langsung sholat, nggak batal. Tapi kalau duduknya begini nih, maaf, nah pantatnya begini nih, nah sendera, ini begini nih, keluar nih, walaupun nggak keluar batal. Ya, jadi duduknya duduk yang tempat duduk gitu begini, jadi pantatnya itu tidak terbuka, nggak ada yang keluar dari pantatnya. Nah itu sampai begitu tuh, insyaallah. Bayangin ulama nih Syafi'i ini sampai terperinci menjelaskan tidur aja bisa membatalkan wudu, bisa